Halo semuanya, perkenalkan nama saya Bonaventura Bram Krisnawan Jakob dari kelas LD28 dengan NIM 2301866126. Pada kesempatan kali ini saya akan membicarakan tentang tugas akhir Creative and Innovative Thinking tentang produk yang saya buat, yaitu dispenser disinfektan. Mari kita simak. Pencegahan sangatlah penting. Pandemi COVID-19 ini kita tahu bahwa jumlah tenaga medis serta fasilitas kesehatan yang ada masih terbatas sekali. Jika jumlah pasien sampai melebihi kapasitas, maka banyak orang tidak akan bisa mendapatkan perawatan dan akhirnya nyawa jadi taruhannya. Gejala virus corona itu bisa menyerupai gejala flu, yaitu demam, pilek, batuk kering, sakit tenggorokan, dan kepala. Setelah itu, gejala dapat hilang dan sembuh atau malah memberat. Penderita dengan gejala yang berat bisa mengalami demam tinggi, batuk berdahak, bahkan berdarah, sesak napas, dan nyeri dada. Gejala-gejala tersebut muncul ketika tubuh bereaksi melawan virus corona. Kita tidak boleh menganggap sepele mencuci tangan, menggunakan masker, tidak bersalaman, dan physical distancing. Cara yang paling efektif dan sederhana untuk mencegah penularan virus yaitu dengan menjaga kebersihan. Bisa dengan cara menggunakan masker. Masker ini tidak sepenuhnya efektif mencegah paparan kuman, tetapi tetap dapat menurunkan risiko penyebaran virus yang ada. Pada saat melepaskan masker, jangan menyentuh bagian depan, karena penuh dengan kuman yang menempel. Setelah itu, physical distancing. Ini bukan dimaksudkan untuk menjaga jarak sosial, tetapi dimaksudkan untuk menjaga jarak fisik, setidaknya 1 meter dari orang lain. Setelah itu ada di rumah saja.
Di rumah saja ini berfungsi untuk mencegah penyebaran virus. Kita tuh meski tidak merasakan gejala apapun, kita bisa saja menularkan virus corona ke orang lain. Sehingga diimbau agar melakukan kegiatan di rumah saja. Kita juga perlu menghindari memegang mata, hidung, dan mulut. Memang tidak mudah, karena sudah menjadi kebiasaan kita. Tetapi hal tersebut dibutuhkan. Tangan menyentuh banyak permukaan yang mungkin terdapat virus, dan dapat menempel pada tangan. Tangan dapat memindahkan virus melalui mata, hidung, dan mulut. Setelah itu, kita perlu mencuci tangan, serta ketika bersin atau batuk harus ditutup. Ini memang tidak mudah karena sudah menjadi kebiasaan juga, tetapi hal tersebut dibutuhkan. Tangan menyentuh banyak permukaan yang mungkin terdapat virus dan dapat menempel pada tangan. Kita ketahui banyak masyarakat Indonesia pada saat ini positif corona. Angka positif corona diprediksi akan semakin meningkat. Penting bagi kita semua untuk mengendalikan laju penyebaran virus ini. Mencegah selalu lebih baik daripada mengobati, terutama di masa pandemi seperti sekarang. Cara menjaga kebersihan diri sebaiknya dijalankan sebaik-baiknya. Jangan cuek terhadap pandemi virus corona. Sebab satu orang saja terinfeksi, ia bisa menularkannya ke ribuan orang lainnya. Jangan sampai kita menjadi sang penyebar atau ikut tertular akibat ada orang yang tidak menjaga kebersihan dirinya. Virus corona ini bisa menular melalui percikan air liur atau droplet. Nah, percikan itu berpotensi keluar dari mulut penderita saat bersin atau batuk. Jika percikan tersebut menempel ke tangan atau permukaan benda-benda yang sering kita sentuh, maka virus akan dengan mudah masuk ke tubuh. Nah, virus ini kabar baiknya bisa hilang dengan cuci tangan dengan air mengalir dan sabun, atau menggunakan hand sanitizer yang mengandung alkohol dengan kadar setidaknya 70% sehingga kita tidak tertular. Dan kita harus melakukan social distancing juga untuk menghindari percikan air liur atau droplet tersebut. Tapi ternyata banyak orang yang masih menggunakan alat penyemprot yang masih membutuhkan sentuhan tangan agar cairan tersebut bisa keluar untuk menyemprotkan cairan disinfektan tersebut. Hal ini tentu juga dapat membuat penyebaran virus tersebut dapat terjadi, karena alat tersebut pasti akan disentuh oleh banyak orang. Dan jika ada salah satu dari orang tersebut yang menyentuh alat tersebut merupakan orang yang positif terkena virus, tentu orang lain yang memegang alat tersebut juga dapat berpotensi untuk terkena virus juga. Padahal niat utamanya adalah untuk terhindar dari virus. Tetapi karena menggunakan alat tersebut yang harus menggunakan sentuhan tangan untuk menyemprotkan cairannya, justru malah orang tersebut bisa berpotensi terkena virus juga. Dan virus tersebut bisa menjadi menyebar luas ke orang lain. Jadi virus ini menyebar dari alat penyemprot yang ada. Dari alat penyemprot tersebut menyebar ke orang lain yang menggunakan alat itu juga, atau alat yang sama. Lalu apa ide pemecahan masalahnya? Ide pemecahan masalah yang saya buat adalah alat penyemprot otomatis atau dispenser disinfektan. Diharapkan agar dapat membantu mengurangi penularan virus tersebut, karena kita sama sekali tidak perlu untuk menyentuh tombol apapun pada saat ingin menggunakannya, dan bahkan hanya mengandalkan sensor saja. Nah, setelah sensor membaca adanya gerakan, maka alat tersebut akan secara otomatis menyemprotkan cairan disinfektan tersebut. Alat ini sangat membantu dalam mencegah virus tersebut. Selain terhindar dari sentuhan apapun, alat tersebut juga memastikan cairan tersebut disemprotkan secara menyeluruh ke seluruh tubuh orang yang disemprot. Karena seperti yang kita ketahui, jika dilakukan secara manual, tentu ada beberapa bagian yang tidak terkena semprotan cairan disinfektan tersebut. Tapi karena otomatis diharapkan semua akan berjalan dengan baik dan akurat. Lalu apa itu dispenser disinfektan? Tujuan dispenser disinfektan agar tidak bersentuhan dengan banyak orang pada saat menggunakan alat tersebut. Produk tersebut dibuat seperti ruangan berbentuk persegi panjang yang diberdirikan dan menyerupai sebuah ruangan berbentuk kotak berukuran besar yang bisa dimasuki oleh satu orang, dan di dalam alat tersebut sudah diberikan sensor, sehingga semuanya bekerja secara otomatis. Asalkan produk tersebut harus mendapat daya dari colokan listrik. Jadi sebelum produk digunakan harus dicolokkan ke colokan listrik terlebih dahulu. Nah, produk dispenser diproduksi dengan bahan-bahan yang mudah untuk didapatkan. Nah, produk tersebut juga dibuat dengan plastik yang transparan, sehingga kita bisa melihat ke dalam ruangan tersebut.
Perusahaan akan berusaha untuk melakukan kerjasama dengan perusahaan yang dapat memberikan kemudahan terhadap sistem produksi dispenser disinfektan ini. Karena selain dapat mempersingkat waktu produksi, harga yang didapat juga memungkinkan lebih murah. Lalu bagaimana proses distribusi dispenser disinfektan tersebut? Dispenser disinfektan tersebut tentunya diproduksi dengan sistem pre-order. Orang yang membutuhkan alat ini akan memesan terlebih dahulu, lalu akan dikirimkan kepada orang yang memesan. Sebelum produk dikirimkan kepada konsumen, produk tersebut akan dicek terlebih dahulu apakah produk tersebut sudah sesuai dengan kegunaannya. Bila semua standar sudah terpenuhi, barulah barang tersebut akan dikirimkan kepada orang yang memesannya. Lalu bagaimana cara kerjanya? Jadi pada saat ingin menggunakan alat tersebut, kita itu sama sekali tidak perlu menyentuh tombol apapun. Karena produk tersebut itu sudah dilengkapi dengan sensor, dan produk tersebut dapat mengandalkan sensor saja. Yang perlu dilakukan hanyalah masuk ke dalam alat tersebut, dan alat yang sudah standby tersebut akan langsung menyemprotkan cairan disinfektan ke seluruh tubuh. Dan bila sudah selesai, orang tersebut tinggal keluar dari alat tersebut, dan alat tersebut akan secara otomatis mati. Alat tersebut akan sangat membantu dalam mencegah virus tersebut. Selain terhindar dari sentuhan apapun, alat tersebut juga memastikan cairan tersebut disemprotkan secara menyeluruh ke seluruh tubuh orang yang disemprot. Karena jika dilakukan secara manual, tentu ada beberapa bagian yang tidak terkena semprotan cairan disinfektan tersebut. Tapi karena otomatis, semua akan berjalan dengan baik dan akurat. Lalu siapa target pasarnya? Produk tersebut akan dipasarkan di kota-kota besar dan di seluruh wilayah yang merupakan wilayah yang tersebar oleh virus tersebut. Produk tersebut juga akan dipasarkan kepada perusahaan-perusahaan atau kantor-kantor yang harus tetap beroperasi, di mana di dalamnya terdapat banyak sekali pekerja atau karyawan. Pada saat produk dispenser disinfektan belum dikenal luas, maka produk tersebut akan dipasarkan di dalam negeri terlebih dahulu. Perusahaan akan mencari rekan-rekan kerjasama untuk mendukung berkembangnya perusahaan. Maka jika nanti ternyata hasil di dalam negeri memuaskan, maka perusahaan baru akan memikirkan untuk melakukan ekspansi ke luar negeri. Perusahaan akan memperhatikan alasan dari para konsumen. Jika masih ada yang kurang terhadap produk, maka akan diperbaiki sesuai dengan keinginan dan masukan konsumen. Jika ulasan dari konsumen sudah dirasa sempurna, maka perusahaan akan memikirkan perkembangan dari produk dispenser disinfektan tersebut agar dapat menjangkau pasar internasional. Lalu bagaimana cara memperkenalkan produk tersebut? Yang pertama, kami akan melakukan edukasi kepada masyarakat. Memberikan edukasi terhadap produk dispenser disinfektan tersebut, mulai dari pentingnya menjaga kebersihan sampai dengan memperkenalkan produk yang bertujuan untuk meminimalisir penyebaran virus tersebut. Setelah itu, kita akan melakukan edukasi kepada konsumen untuk menyadarkan konsumen. Jadi konsumen yang pada awalnya tidak memikirkan bahwa menggunakan cairan disinfektan secara manual ternyata justru juga dapat berpotensi untuk berlangsungnya penyebaran virus. Tentu dengan adanya alat dispenser ini, konsumen tidak perlu khawatir akan adanya penyebaran virus seperti ini dari sebuah alat penyemprot cairan disinfektan yang manual. Karena alat ini semua berjalan secara otomatis. Yang ketiga, kami akan mengingatkan kepada konsumen. Jadi konsumen yang pada awalnya juga tidak memikirkan bahwa menggunakan cairan disinfektan secara manual ternyata juga bisa memungkinkan cairan tersebut tidak merata ke seluruh tubuh. Tetapi dengan adanya alat dispenser disinfektan, semua akan dipastikan bahwa cairan akan disemprotkan secara merata ke seluruh tubuh. Lalu kami akan memanfaatkan media online. Perusahaan akan mengutamakan cara memperkenalkan produk dengan media online. Karena situasi di masa pandemik ini yang tidak memungkinkan perusahaan melakukan pameran atau edukasi secara offline. Lalu bagaimana pelayanan terhadap konsumen? Perusahaan akan menyiapkan tim yang terdiri dari tim untuk mengatur sistem produksi, tim customer service, tim yang mengatur order, dan tim untuk distribusi. Setelah produk dispenser tersebut sudah mulai dikenal oleh masyarakat, jika produk tersebut berhasil, tentu para konsumen akan mulai berdatangan untuk membeli produk disinfektan dan menginginkan waktu yang dibutuhkan untuk pre-order tidak terlalu lama. Nah, oleh karena itu perusahaan perlu menyiapkan tim yang siap untuk melakukan pelayanan di bidang tertentu. Jadi ada yang bertugas dibagi-bagi untuk mempercepat dan memastikan bahwa proses produksi dan distribusi berjalan dengan baik.
Karena bila pelayanan terhadap konsumen tidak baik, tentu akan memberikan dampak juga terhadap penjualan produk dispenser ini. Sehingga pelayanan terhadap konsumen sangat dibutuhkan oleh perusahaan, dan perusahaan harus bisa membuat tim yang baik untuk memperlancar berlangsungnya kegiatan usaha ini. Lalu bagaimana cara mengatasi kompetitor jika ada kompetitor? Nah, tentu jika produk yang kita perkenalkan sudah dikenal masyarakat, maka akan muncul kompetitor baru yang akan berusaha membuat produk yang menyerupai produk perusahaan kita. Nah, menurut saya cara agar perusahaan dapat terhindar dari pesaing yang meniru inovasi mereka adalah perusahaan dapat menciptakan produk yang sulit ditiru oleh kompetitor, serta terus melakukan inovasi baru. Dengan adanya inovasi yang baru secara terus-menerus, maka cara ini akan menjadi efektif untuk memenangkan pasar yang ada. Nah, perusahaan harus memiliki strategi untuk melakukan inovasi baru. Tanpa adanya inovasi yang baru, dapat dipastikan bahwa seiring berjalannya waktu akan muncul kompetitor baru yang meniru inovasi dari perusahaan tersebut. Perusahaan harus selalu berinovasi, baik di dalam internal perusahaan maupun untuk mempertahankan dan meningkatkan daya saing dari produk yang dihasilkan oleh perusahaan tersebut. Banyak sekali cara untuk melakukan inovasi perusahaan, di antaranya yaitu membuat produk yang dihasilkan menjadi unik dan lebih menarik minat konsumen. Perusahaan juga dapat memanfaatkan teknologi modern yang tentunya akan mempercepat proses inovasi. Perusahaan juga dapat melakukan inovasi di dalam internal perusahaan dengan meningkatkan kualitas SDM yang dimilikinya, baik dengan pelatihan atau cara yang lainnya. Perusahaan juga dapat meningkatkan pelayanan dari perusahaannya karena pelayanan juga memiliki peran yang penting di dalam berlangsungnya sebuah usaha. Demikian presentasi dari saya. Terima kasih. Bila ada kata-kata yang kurang, mohon dimaafkan. Terima kasih banyak.